Pasang sabuk pengaman, tidak apa-apa. Jiang Yu-11, kamu tadi menyentuh apa? Apakah kita akan mati? Diam kamu. Kamu, lebih baik hubungi suamimu, dia pilot andalan. Dia pasti bisa menyelamatkan kita. Gawat, Pak. Sinyal Northwest 1249 hilang. Apa? Panggil Menara 13. Northwest 1249, panel instrumen rusak, pesawat tidak stabil. Minta Benjamin Menara, lakukan pendaratan darurat. Bagaimana, Pak? Istri minta pendaratan darurat. Kalau salah operasi, semua penumpang bisa tewas. Jangan panik. Semua dengarkan perintahku, aktifkan protokol darurat 1228. Beritahu semua menara di bawah untuk bekerja sama. Selain itu, beritahu militer untuk membuka akses satelit S2. Sekarang kita bawa Northwest 1249 pulang. Saya. Tanrom, hubungi Northwest 7899. Songkan landas 17. Saya. Leyao, nyalakan alarm penyelamatan darurat. Diterima. Northwest 1249. Northwest 1249, turun 3700, pertahankan. Diterima. Northwest 1249, akselerasi 300 ke utara. Pak, ini terlalu berisiko. Dengar aku, tidak ada waktu lagi. Northwest 1249, sudah akselerasi 300. Northwest 1249, Northwest 1249. Turun langsung 1000. Tidak bisa. Pak, turun langsung terlalu besar. Aku tahu Bapak yakin. Tapi ini melanggar aturan. Kalau pesawat celaka, Bapak bisa dipenjara seumur hidup. Nyawa manusia dipertaruhkan. Tidak bisa peduli lagi. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Menara 13, Northwest 1249. Apakah turun langsung 1000? Ya. Xiao 11, tenang, aku pasti bawa kamu pulang dengan selamat. Northwest 1249 sudah turun langsung 1000. Northwest 1249 mendarat darurat di landasan 17, waspada wind shear. Northwest 1249, 待着吗？ Berhasil. Yes. Pak, Bapak memang pantas disebut pilot andalan dulu. Kalau bukan untuk melindungi kakak ipar, kamu tinggal di sini saja, sudah terlalu berbakat. Jangan bilang begitu, ini semua adalah pilihanku. Kakak ipar. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Yuntian, kenapa kamu sengaja memberiku instruksi yang salah? Kamu tidak tahu. Kamu hampir membunuh semua penumpang, lebih dari 200 orang. Sayang. Apa maksudmu ini? Apa maksudku? Kamu sengaja memberiku instruksi yang salah. Hampir membunuh Samuel Kru dan Penempeng. Kamu masih berani bertanya apa maksudku? Kakak ipar, kamu salah. Tadi Shifu yang menyelamatkan kalian. Diam. Siapa yang tidak tahu kalian berdua? Selalu berduaan. Jangan tutupi dia. Aku dengar di headphone, mana mungkin salah. Sayang, aku tidak. Aku tahu, kamu sebenarnya tidak suka aku bekerja dengan Yu-11. Tapi aku sudah jelaskan padamu, berkali-kali. Meskipun aku dan Yu-11 dulu pacaran. Itu sudah berlalu. Kamu tidak bisa karena marah. Lalu membahayakan nyawa penumpang yang tidak bersalah. Kali ini, meskipun kita bersahabat lebih dari 10 tahun, aku tidak akan membantumu. Aku juga tidak akan melindungimu. Aku tidak hanya bertanggung jawab atas nyawa semua penumpang, tapi juga harus memberi penjelasan pada semua penumpang. Tidak. Dasar bajingan, dengarkan penjelasanku. Bagaimana caramu masuk ke maskapai ini? Bajingan, pukuli dia. Pantas. Jangan pukuli. Bukan seperti itu. Jangan pukuli. Terdakwa, pelanggaran operasi, pembunuhan dengan sengaja, kasus berat. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sayang, aku tidak memberi instruksi yang salah. Aku tidak ingin menyakitimu, percayalah padaku. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak memberi instruksi yang salah. Sebenarnya di pesawat itu,
aku. Kitalah yang menyebabkan pesawat kehilangan kecepatan dan tidak seimbang. Kamu hanya kambing hitam yang kutemukan. Kamu. Dan, kami sengaja menghasut penumpang untuk memberontak. Sungguh disayangkan, tidak berhasil membunuhmu. Aku sampai seperti ini karena seorang wanita berhati ulang. Jatuh ke titik terendah. Jiang Yu 11 Kinmo. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membuat kalian mati dengan sengsara. Northwest 1249 lepas landas dengan sukses. Semuanya normal. Menara kendali, mohon balas. Northwest 1249. Takeoff berhasil. Bukankah aku sudah mati? Apa aku terlahir kembali? Guru, ada apa denganmu? 2 Juli 2025, hari ini. Aku nekat melanggar aturan untuk ikut campur. Menyelamatkan Northwest 1249, tapi hasilnya, aku justru difitnah oleh Jiang Yu 11 sebagai pembunuh berencana. Dipukuli hingga cacat oleh penumpang. Akhirnya meninggal di rumah sakit. Syukurlah, aku diberi kesempatan hidup lagi. Jiang Yu 11. Kinmo, apa yang kalian lakukan padaku di kehidupan sebelumnya? Kali ini akan kubalas semuanya. Northwest 1249 takeoff berhasil. Semuanya normal. Menara kendali, mohon balas. Jangan Yueyun Tian sudah pergi dari menara? Northwest 1249 takeoff berhasil. Menara kendali, mohon balas. Diterima. Sayang, kenapa hari ini kamu tidak mendoakanku selamat jalan? Istriku, semoga selamat jalan. Guru. Pesawatnya sudah jauh, kamu masih terus menatapnya? Kalau kamu tidak tega berpisah dengan kakak ipar, bicaralah sedikit dari hati ke hati. Tenang, aku tidak akan bilang siapa-siapa. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Sok keras kepala. Tidak ada yang perlu dibicarakan, tapi masih terus menatap. Di kehidupan ini, aku hanya akan menyaksikan mereka hancur sendiri. Bahaya, autopilot terputus paksa. Pesawat kehilangan kecepatan. Panel instrumen akan meledak. Cepat cari solusi. Kalau terus begini, pesawat akan jatuh. Menara kendali, ini pusat pemerintah Kuaka. Terpantau badai petir tiba-tiba di atas kota kami. Harap waspada. Akhirnya datang juga. Jiang Yu 11, di kehidupan ini. Kuharap kau bisa turun dari pesawat dengan selamat. Bahaya, kita masuk area arus balik petir. Pesawat akan segera kehilangan kecepatan. Jiang Yushi, tadi kamu sent to APA? Time cow. Lebih baik hubungi suamimu, dia pilot andal. Dia pasti bisa menyelamatkan kita. Memanggil menara kendali 13. Northwest 1249 memanggil menara kendali 13. Mohon jawab. Tidak ada jawaban. Kita harus bagaimana? Apa kita akan mati di sini? Aduh. Tidak baik, Direktur. Sinyal Northwest 1249 menghilang. APA? Northwest 1249, mohon response. Belum bisa dihubungi? Northwest 1249, mohon jawab. Tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba begini? Panggil menara 13, Northwest 1249, panel instrumen rusak. Pesawat tidak stabil, minta bantuan menara untuk pendaratan darurat. Apa masih diam saja? Segera aktifkan sistem komunikasi darurat. Beritahu pemadam kebakaran dan tim penyelamat untuk siaga di tempat jika terjadi kecelakaan. Harus segera melakukan penyelamatan. Guru, cepat bantu kakak ipar untuk pendaratan darurat dan kembali. Iya, Yuntian, kamu ahli dalam hal ini. Di sini kamu yang memimpin sepenuhnya. Pastikan semua orang pulang dengan selamat.
Maaf, Direktur, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Guru, hanya kamu di sini yang punya pengalaman melewati area badai saat cuaca berubah tiba-tiba. Kalau kamu tidak bisa, siapa lagi yang bisa? Jika hanya karena cuaca biasa, aku masih yakin. Tapi Apa yang ingin kamu katakan? menurut pengalamanku, aku rasa kecelakaan ini tidak sesederhana itu. Apa maksudmu? Aku curiga Northwest 1249 masuk ke area badai. Bukan karena cuaca, tapi ada orang di pesawat yang melakukan operasi melanggar aturan. Apa? Director. Kami baru saja mengambil catatan penerbangan terakhir Northwest 1249, menemukan 20 menit yang lalu. Northwest 1249 mengalami pendekian darurat dan cepat mencapai nilai kritis. Juga terjadi ketidakseimbangan pesawat. 20 menit yang lalu, artinya cuaca belum berubah saat itu. Northwest 1249 sudah bermasalah. Kemarin malam aku cek perakiran cuaca, menunjukkan meski hari ini akan ada hujan badai, tapi tidak ada kondisi cuaca ekstrim. Menurut pengalamanku, pesawat masuk area badai dan mengalami stall. Sangat tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah ada yang melanggar aturan. Konyol. Siapa yang berani main-main di pesawat? Menganggap nyawa ratusan orang tidak penting. Aku tidak akan membiarkannya. U-11 bagaimana ini? Panel instrumen over. Pesawat hampir jatuh karena stall. Bahkan jika kita berhasil mendarat, kita tidak bisa menghindari penyelidikan perusahaan. Apa yang kamu takutkan? Tidakkah kamu merasa ini adalah kesempatan yang diberikan langit untuk kita? Apa maksudmu? Lebih baik kita manfaatkan kejadian hari ini untuk menimpakan kesalahan padanya. Memang kamu yang terbaik. Aku yakin dia sudah tahu. Pesawat akan mendarat darurat. Dengan hubunganmu dengannya, dia pasti akan menerima pekerjaan di menara kontrol. Benar. Setelah pesawat mendarat, kita akan bersikeras. Jayang salah memberi perintah. Nanti, meskipun dia punya 100 mulut, dia tidak akan bisa membela diri. Tapi guru, penumpang di pesawat itu tidak bersalah. Benar, Yuntian. Aku bisa menjamin, begitu pesawat kembali dengan selamat, tim penyelidikan akan segera turun tangan dan menemukan pelaku sebenarnya. Sekarang, cepat pandu pesawat untuk kembali dengan selamat. Guru, cepat. Jika tidak, penumpang di pesawat itu akan tewas. Kakak iparmu juga ada di atas sana. Menurut peraturan penghindaran hubungan dekat otoritas penerbangan, aku tidak hanya tidak boleh memimpin, tapi juga harus menghindar. Guru, sudah saat seperti ini, kamu masih memikirkan itu? Kamu melihat dengan mata sendiri, kakak iparmu dan lebih dari 200 penumpang di pesawat dalam bahaya? Aku memang tidak bisa turun tangan, tapi masih ada kamu. Apa? Petugas magang Menara Kontrol 13, si Liao. Hai, Aku umumkan ujian kelulusanmu resmi dimulai. hah? Aku? Jiang Yu 11 Kinmo. Aku sangat penasaran ekspresi kalian saat turun dan melihat yang duduk di menara kontrol bukan aku. Yuntian, kamu ini sembrono. Kamu tahu betapa berbahayanya tindakanmu ini? Aku tidak hanya tahu seberapa sulit tugas ini. Aku juga tahu hubunganmu dengan Liao. Kamu bisa mengirim Liao berlatih di lapangan. Artinya kamu sudah bulat tekad untuk menyerahkan Stargate Airlines kepada Liao. Hari ini adalah kesempatan terbaik Liao membuktikan diri. Setelah ini, baik dari lapangan maupun dewan direksi, tidak akan ada lagi yang meragukan Liao. Tapi risikonya terlalu tinggi. Apa kamu yakin bisa? Ini adalah bidangku. Aku percaya pada kemampuan muridku. Segera beritahu semua pimpinan. Segera berkumpul di ruang rapat untuk mengawasi pemeriksaan. Jangan panik. Semua orang, ikuti perintahku. Segera aktifkan peraturan darurat 1228. Beritahu semua menara di bawah untuk bekerja sama, juga beritahu pihak militer. Aktifkan akses satelit S2 selanjutnya. Ayo kita bawa Northwest 1249 pulang. Ya, Tanrong segera hubungi Northwest 7899. Tinggalkan landasan 17. Diterima. Jia, segera aktifkan alarm penyelamatan darurat. diterima. Northwest 1249, percepat 300 ke utara. Yuntian, kamu agak tegangnya? Sedikit. Istri kamu juga ada di atas, dulu kan kamu yang memilih. Memberi kursi kapten padanya. Berhasil, berhasil, berhasil. Selamat Direktur, ada penerusnya. Bagus sekali, segera kirim tim medis untuk memeriksa penumpang. Dan kondisi keamanan semua kru, kami dari Dewan Direksi. Nanti juga akan datang langsung untuk memberikan pengumuman. Jangan lupa kotak hitam, juga catatan operasi pesawat. Wah Kapten Jiang, berkat kamu. Kalau tidak, kita semua hancur. Aku kira akan mati di atas sana. Jiang Yu 11, kamu mau apa? Aku mau apa? Aku tanya kamu, sebagai petugas pengatur lalu lintas udara. Tugasnya apa? Menghargai hidup dan tugas, membawa semua penerbangan pulang. Lalu kenapa kamu memberi instruksi yang salah padaku? Hampir membunuh lebih dari 200 penumpang, para penumpang. Kalian belum tahu kan, tadi dia
sengaja memberi instruksi yang salah padaku. Hampir membuat pesawat kita jatuh dan tewas. Kakak ipar, kamu salah paham tadi di menara. Yuntian, aku tahu. Aku tahu kamu tidak suka aku dan U11 bekerja bersama. Sudah aku jelaskan berkali-kali padamu. Aku dan U11 memang pacaran pertama. Tapi itu sudah masa lalu. Kamu tidak bisa karena emosi sendiri. Membahayakan nyawa banyak penumpang kali ini. Meskipun kita sudah berteman lebih dari 10 tahun. Aku tidak akan membantumu. Aku juga tidak akan menutup-nutupi hari ini. Aku bertanggung jawab atas nyawa semua penumpang. Aku juga harus memberikan penjelasan pada semua penumpang. Ada apa Wakil Kapten Kin? Jangan-jangan sengaja. Sepengetahuanku, akhir-akhir ini keluarganya bangkrut, butuh uang banyak. Asuransi Kapten Jiang nilainya sangat tinggi. Ditambah subsidi negara dan perusahaan, cukup untuk menutupi kerugiannya. Kalau bukan karena keahlian dan keberanian Kapten Jiang. Ditambah kerja samaku yang kompak. Benar-benar membiarkan si imut ini berhasil. Aku muntah. Demi kepentingan sendiri, nyawa kita semua. Jabaikan. Di mana direktur? Aku mau melapor. Orang seperti dia harus diadili di pengadilan militer. Apa buktimu bahwa aku hampir menyebabkan seluruh pesawat jatuh? Bukti? Aku mendengarnya sendiri. Masih butuh bukti apa lagi? Suaramu, mana mungkin aku tidak mengenalinya. Si imut mengabaikan nyawa, hampir membunuh kita semua. Bagaimana maskapai kalian merekrut orang? Di mana pimpinannya? Hari ini kalau tidak memberi kami kejelasan, jangan harap ada yang bisa pergi. Lebih baik hari ini langsung bunuh dia. Si imut ini tidak pantas hidup. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Semuanya tenang. Diam. Kalian sedang apa? Kenapa direktur datang? Kalau Jeratong, jangan rencana kita terbongkar? Panic APA? Direktur datang, kita tetap bersikeras. Dia yang memberikan instruksi salah. Nanti, bahkan dewa pun datang, dia tidak bisa menjelaskan. Direktur, aku melapor. Petugas lalu lintas udara salah memberikan instruksi. Hampir menyebabkan ratusan orang di pesawat kami tewas. Mohon dihukum dengan tegas. Anda adalah direktur grup Sinyo. Hari ini kalau tidak memberi kami penjelasan, jangan harap ada yang bisa pergi. Pria tampan yang sengaja membahayakan nyawa orang. Harus ditahan dan dihukum mati. Masih berani tersenyum? Kamu pembunuh. Memang harus ditangkap, tapi bukan aku. Tapi dua orang ini yang melanggar prosedur, hampir membunuh seluruh penumpang pesawat. Apa maksudmu? Maksudnya, kamu dan Kinmo melanggar prosedur. Menyebabkan pesawat kehilangan kecepatan, hampir membunuh lebih dari 200 penumpang. Omong kosong. Aku kopilot, instruksi yang aku terima. Benar-benar salah. Kalau bukan karena Kapten Jiang yang berani dan teliti. Cakap jangan bahaya. You can handle orang yang naik. Tapi juga akan merusak reputasi seluruh Sinyo Airlines. Bahkan bangkrut. Kamu bohong. Kejadiannya tidak seperti itu. Kalian jelas-jelas memutarbalikkan fakta. Diam. Jangan pikir aku tidak tahu. Kalian berdua punya hubungan gelap. Menurutku, semua ini hari ini adalah rencana kalian berdua. Membunuh istri untuk asuransi. Lalu selingkuh naik jabatan. Direktur, saya sarankan hal ini harus diselidiki dengan ketat. Tangkap kedua pria tampan dan wanita cantik ini. Agar bisa memberi penjelasan kepada para penumpang. Ada apa langsung bilang? Kenapa kamu berani memukul orang? Aku memukulnya kenapa? Kamu sakit hati? Orang seperti dia, yang hanya tahu menggoda suami orang, memang pantas dipukul. Menggoda. Kamu bilang Yuntian di menara kontrol? Yang memberikan instruksi salah padamu? Benar sekali, Pak Direktur. Dialah yang memberikan instruksi salah, membuat kami di ketinggian. Tidak bisa menghindari badai petir segera. Langsung terjebak dalam arus terbalik. Situasinya sangat berbahaya saat itu. Kalau bukan karena sabuk pengaman, tulangku sudah hancur. Kalian, guruku, yang memberikan sinyal salah pada kalian. Lalu bagaimana kalian yakin? Orang di menara kontrol pasti dia? Bukan dia, APA Monkey Camel? Siapa yang tidak tahu? Selama penerbangan yang diterbangkan Kapten Jiang, Yu Yuntian, pasti ada di menara kontrol mengawasi. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu pikir aku sengaja ingin membahayakan kalian? Karena kamu juga ingin membunuh istrimu untuk uang asuransi. Dan ingin bersama si penggoda ini. Aku tidak menyangka harimau. Begitu jahat, rela demi uang. Membahayakan nyawa setiap penumpang. Jiang Yu11, aku tanya sekali lagi. Kamu yakin di menara kontrol, dia yang memberikan instruksi salah? Aku sangat yakin, Yuntian. Meski kita berdua suami istri, tapi kali ini kejahatanmu sangat besar. Aku tidak akan lagi membelamu. Kamu lebih baik pikirkan bagaimana membela dirimu sendiri. Sudah di ujung maut, masih keras kepala. Pak Direktur, orang seperti ini harus dipecat dari Starwing Airlines. Bahkan diumumkan ke seluruh negeri, dilarang bekerja lagi. Agar tidak merugikan orang lain. Benar, harus diajukan ke pengadilan militer, dihukum seumur hidup. Yang seharusnya dihukum seumur hidup adalah kalian berdua. Kenapa? Sakit hati? Kenapa kamu tidak menggantikannya di penjara? Oh tidak, kamu belum lulus masa percobaan, kan? Kamu tidak berhak mengontrol menara. Masih magang? Kasihan, ingin menggantikannya di penjara. Tidak ada kesempatan, hahaha. Tapi tunggu saja dia keluar dari penjara. Kamu masih bisa belajar lagi dari gurumu. Aku yakin seumur hidupmu, kamu pasti bisa lulus ujian. Tidak usah repot-repot, tapi kalian berdua benar-benar buta dan tuli. Sampai penyelamat kalian sendiri tidak dikenali.
Apa maksudmu? Ujian kelulusan layout adalah memandu penerbangan kalian untuk mendarat darurat. Baru saja, orang di menara yang memberi perintah pada kalian adalah dia. AKA. Yuyun Tian, kamu bilang tadi. Orang di menara kontrol bukan kamu. Betul, orang yang kalian bilang punya bapak tapi tidak dididik. Bukan hanya muridku, tapi juga putri kandung ketua direksi. Ah, tenang, kalau anakku berbuat salah. Aku tidak akan membela. Tapi kalau ada yang mau menjebaknya, aku juga tidak akan diam. Kecua, Anda dengar penjelasanku dulu. Penjelasan apaan? Kalian melanggar prosedur sampai pesawat hampir jatuh. Takut bertanggung jawab, jadi memutarbalikkan fakta untuk menjebakku, ya? Kamu bilang pesawat hampir celaka karena kesalahan operasi? Bagus, jadi yang hampir membunuh kami adalah kalian berdua. Dasar ular berbisa, HMPH. Jiang Yu 11, Inmo. Kalian berdua melanggar prosedur dan menjebakku, ini bisa ku mengerti. Karena, satu adalah wanita yang paling kusayang. Satunya lagi sahabat terbaikku. Tapi kalian seharusnya tidak. Tidak seharusnya demi kepentingan pribadi, mengorbankan nyawa ratusan penumpang. Apa kalian tidak tahu? Mereka mewakili ratusan keluarga? Apa karena egoisnya kalian, kebahagiaan ratusan keluarga ini bisa dikorbankan? Sungguh keterlaluan. Jiang Yushi, Chinemao. Melihat perbuatan kalian hari ini, Aku akan melaporkan ke otoritas penerbangan, biar tim investigasi menanganinya. Investigasi apaan? Ayo kita serang. Pukuli 2 orang brengsek yang tega mengorbankan nyawa ini. ya, pukuli 2 orang ganteng ini, pukuli mereka. Jiang Yu 11, Inmo. Apa yang kalian lakukan padaku di kehidupan sebelumnya? Akan kubalas setimpal di kehidupan ini. Dengar penjelasanku dulu. Kamu ini ganteng, tapi bagaimana bisa masuk maskapai? Pukul idea. Jangan pukul, jangan pukul. Bukan begitu. Jangan pukul, jangan pukul. Jangan pukul. Bukan begitu. Jangan pukul. Pukul dia. Pukuli dia, pukuli dia. Pukuli dia, Tangguh. Kalian bilang aku melanggar prosedur, ada buktinya? Semua orang di menara kontrol bisa membuktikan Shifu hari ini sama sekali tidak ada di menara kontrol. Jelas-jelas kalian berdua yang memfitnah. Apalagi yang perlu dibicarakan? Bahkan kalau dia tidak ada di menara hari ini, hanya membuktikan. Yang salah memberi perintah bukan dia. Apa maksudmu? Para penumpang, rekan-rekan kru, ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan. Tapi aku takut jika tidak kukatakan. Aku dan Yu-11 akan sulit keluar dari sini, aku mengaku. Memang tidak ada di menara kontrol, aku salah paham padanya. Tapi kami benar-benar mendengar instruksi yang salah. Apa kami salah dengar? Apa kami akan bermain-main dengan nyawa kami sendiri? Aku tahu. Semua ini hari ini, sudah kalian rencanakan berdua. Meskipun kau ingin mendekati putri direktur, tidak perlu sampai sekejam ini. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Kau tega ingin membunuhku demi seorang selingkuhan? Omong kosong. Apa buktimu? Bukti? Bukti tentu ada. Pasti semua pernah dengar tentang black box. Semua yang terjadi di pesawat telah tercatat di black box. Jadi, kalau ingin tahu apakah aku benar-benar melanggar prosedur, cukup periksa black box-nya, pasti ketahuan. Di sini terlalu ramai, Tangga sampai keluar dari sini. Aku akan minta tim teknis memanipulasi datanya. Nanti di depan banyak orang. Direktur pun tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, Direktur. Perani tidak kawajak kami. Kukisa teknologi untuk melihat. Kalian benar-benar mau lihat? Pergi. Harus pergi. Siapapun yang hampir membunuh kami hari ini Harus bertanggung jawab. Ayo, Direktur. Tidak perlu repot-repot. Kau ingin lihat black box? Sudah kusiapkan dari tadi. Begitu pesawat mendarat, black box langsung dibongkar. Dan semua informasi penerbangan diekstrak. Karena kau sangat ingin melihat, mari kita lihat di sini. Kalau begitu, hari ini di depan semua orang, kita lihat siapa sebenarnya yang bermain curang. Direktur sudah siap. Cepat putar. Bukankah kau selalu ingin Yuntian mati? Mumpung ada kesempatan hari ini, kita bisa menuduhnya. Selama itu penerbangan yang aku kendalikan, dia pasti tidak akan pergi. Semua orang dengarkan perintahku. Magang. Serahkan protokol dari 1228. Beritahu semua menara kontrol di bawah untuk berkoordinasi. Waktu itu aku pikir aku akan mati. Mereka berdua malah berbuat mesum di pesawat. Sengaja terbang ke lapisan kirinya untuk menyedot orang lain. Benar-benar brengsek. Tidak seperti itu. Video ini palsu. Kami difitnah. Benar, video ini pasti palsu, hasil editan. Dibuat untuk membersihkan nama putrinya sendiri. Ya,
Direktur menyalahgunakan kekuasaannya. Hahaha benar. Aku memang menyalahgunakan kekuasaanku. Tapi bukan untuk membantu anak lepas dari tuduhan. Melainkan untuk membuat kalian berdua, pasangan brengsek ini, membayar konsekuensinya. Semua dengarkan, rekan-rekan penumpang, dia mengaku. Jadi video ini pasti palsu. Jiang Yu 11 Kinmo. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Menipu publik, membalikan fakta. Tidak ada yang tidak bisa kalian lakukan, ya? Omong kosong. Kau hanya ingin menjatuhkanku untuk mendapatkan keuntungan. Para petinggi, tolong berikan keadilan untukku. Jika tidak, maskapai Xingyu ini akan jadi kerajaan keluarga Si. Kau benar-benar bodoh. Tidak pernah terpikir olehmu. Mengapa hari ini semua petinggi hadir di sini? Kenapa? Sudah kukatakan tadi. Hari ini adalah ujian kelulusan Liao. Sebagai kerabat ketua dewan. Untuk keadilan, semua petinggi diundang beserta staf menara kontrol sebagai saksi. Semua yang terjadi di menara kontrol hari ini. Mereka melihatnya dengan jelas. Mereka adalah saksi paling kuat atas pelanggaran dan fitnahan kalian terhadap rekan kerja. Perempuan ini jahat sekali, memanfaatkan kami. Jangan biarkan dia lolos. Aku benci orang yang menipu kebaikan kami. Hajar mereka. Shifu, kapan rencananya? Bercerai dengan Jiang Yu 11? Sementara tidak. Hah? Shifu, jangan-jangan kau masih berharap padanya? Tim investigasi akan segera turun tangan. Paling tidak tuduhan kelalaian, dia tidak bisa menghindar. Ditambah dengan sengaja memfitnah rekan kerja, minimal harus mendekam. 10 tahun lebih, Shifu. Berpikir apa? Jika bercerai sekarang, terlalu mudah baginya. Jiang Yu 11, seumur hidupku, aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Aduh, suamiku salah. Jangan pukul suamiku. Suami, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Jangan sentuh aku. Kau membuatku jijik. Suami, aku juga dipengaruhi Kinmo. Dialah yang menghasutku melaporkanmu, kalau tidak aku akan masuk penjara. Aku takut. Suami, aku lapar. Bisakah kau menyuapiku? Sudah baik aku mengantarmu makanan. Makan atau tidak terserah. Siapa yang menyuruhmu datang? Bukannya kau pura-pura pingsan? Cepat pergi dari sini. Sayang, kau salah paham. Aku juga terpaksa. Kalau aku tidak pura-pura pingsan, siapa yang akan merawatmu? Jangan sok baik di depanku, aku sudah memutuskan. Aku akan hidup tenang bersama Yuntian. Sedangkan kamu, tidak ada hubungannya denganku. Yang mencintaimu adalah aku, yang menyakitimu adalah dia. Kalau tidak, Menurutmu kenapa direktur tiba-tiba muncul? Apa maksudmu? masih belum mengerti? Niat licikmu ini. Sudah dia ketahui sejak lama. Semua yang terjadi hari ini. Sudah dia atur sebelumnya. Tidak mungkin. Waktu itu, dia yang jelas-jelas menolak memimpin pendaratan darurat. Dan memaksa si Liao mengikuti ujian. Kamu ini, sekarang sudah terjebak dalam perangkapnya. Selanjutnya, dia akan mencoba memindahkan aset, lalu mengusirmu. Kinmo, sekarang harus bagaimana? Kita harus menyerang duluan, menjebaknya. Piet Jia Kihelang Kirisi, bukankah kalian ada perjanjian pranikah? Asalkan dia berselingkuh dan mengkhianatimu, dia harus pergi dengan tangan kosong. Saat itu, meskipun kita ketahuan, kita tidak perlu takut. Setelah kita keluar, Akan ada banyak uang. Seluruh dunia ini milik kita. Benar juga. Liao, bantu aku selidiki wanita ini. Temanku sudah menyelidikimu dengan jelas. Sungguh tidak romantis. Kalau orang lain, meski tahu ini jebakan, pasti akan tetap terjebak. Tidak tertarik. Jadi kamu mau meniduriku dulu baru membongkar semuanya? Aku jadi tidak menarik dong. Setelah berhasil, Jiang Yu 11, berikan aku 60.000. Lakukan seperti yang kukatakan, aku kasih 100.000. Tidak bisa. Meskipun pekerjaanku seperti ini, aku punya etika profesi. Kurang banyak? Tidak.
Kalau kamu mau tidur denganku. Aku setuju. Mau tidak aku sebarkan bukti-bukti kamu merusak rumah tangga orang? Aku yakin kamu tidak bisa bekerja di bidang ini lagi. Baiklah, aku setuju. Sungguh tidak romantis. Kamu ini laki-laki bukan sih? Apa aku seburuk itu? Liao, kamu kenalkan dengan Awe. Wartawan gosip yang paling hebat. Suruh dia menguntit seseorang untukku. Siap, Pak. Serahkan padaku. Minggir. Yu Yunqian, 10 tahun lalu saat ayahmu masih hidup, kamu masih seorang jutawan. Dan Yu11 adalah bintang sekolah. Kamu bisa menikahinya karena uangmu. Tapi mulai hari ini, kamu akan kehilangan segalanya, sementara aku akan sukses. Aku akan menikahi pramugari yang paling didamkan. Istri pilot yang membuat semua orang iri. Apa maksudmu? Aku paling benci dengan sikap munafikmu. Kalau aku kaya, menurutmu Yu11 akan memilihmu? Kamu hanya mengandalkan kekayaan keluargamu saja. Apa hebatnya kamu? Sampah yang tidak kubutuhkan. Kalau kamu mau, ambil saja. Tidak perlu pamer di hadapanku. Winjian, API yang kamu lakukan? Kamu bilang aku sampah, lalu kamu apa? Tempat sampah? Bisa dibilang begitu, bersamamu. Lebih menjijikan daripada bersama sampah. Kamu. Cepat tanda tangani. Membuatku keluar tanpa apa-apa? Atas dasar apa? Jangan pikir aku tidak tahu kamu selingkuh. Kita sudah menandatangani perjanjian sebelum menikah. Siapa yang bersalah? Harus keluar tanpa apa-apa, jadi propertimu senilai 20 juta. Dan perusahaan senilai 30 juta. Semuanya akan jadi milikku. Kalau aku tidak setuju, Maka kita akan berurusan di pengadilan, Yuntian. Bisakah kamu seperti pria sejati, kita berpisah dengan baik. Ini sebagai penghormatan terakhirku untukmu. kamu mau penghormatan? Baiklah, Kamu setuju? tapi yang harus keluar tanpa apa-apa adalah kamu. Apa katamu? Kamu yang selingkuh duluan, jadi wajar kamu yang keluar tanpa apa-apa. Kamu memfitnahku, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sengaja menyuruh putri direktur bertugas untuk menjebakku. Itu karena kamu sendiri yang salah. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangani. Kamu yang selingkuh duluan, tapi malah membuatku keluar tanpa apa-apa. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku meremehkan kebejatanmu. Kamu bilang aku selingkuh, ada buktinya? Kamu tidak punya, tapi aku punya. Tapi, kalau kamu berani tidak menandatangani, aku akan segera menyuruh orang memutar video perselingkuhanmu dengan selingkuhanmu. Yu Yunqian, gadis pengantar makanan itu. Bagaimana performanya di ranjang? Itu yang khusus kucarikan untukmu. Kalau tidak ada Yu11, aku yang akan menikmatinya. Haha. Yu Yunqian, mengingat kita pernah menjadi suami istri, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kamu menjadi terhina. Silakan sesukamu. Baik, ini katamu sendiri. Segera putar video, aku akan memberitahu seluruh dunia. Lihat wajah asli pria ini. Ayo lihat, pria ini di depan istrinya. Selingkuh dengan wanita lain. Selama aku dirawat di rumah sakit, dia malah cari selingkuhan di rumah. Orang macam apa ini? Sungguh menjijikkan. Bagaimana bisa begini? Masih kurang malu ya? Pernah lihat orang buka aib orang lain, baru pertama kali lihat yang buka aib sendiri. Bilang pernah lihat yang tak tahu malu seperti ini, sendiri selingkuh malah tuduh orang lain. Yu Yunqian, meski kau tidak mau tanda tangan, aku punya bukti yang cukup untuk membuatmu pergi dengan tangan kosong. Kau yakin? Ya, Bagaimana kalau kau lihat sendiri, siapa yang ada di layar? Hei, turunkan semua ponselmu, jangan direkam. jangan rekam, semua jangan rekam. Coba kau rekam lagi, berani ku buat ponselmu hancur. Kau sent ponsel ke lagi, berani ku bunuh kau. Coba rekam lagi, berani berbuat tapi takut direkam. Pelacur busuk, aku rekam kau. Hei, aku ingat, wanita ini sebelumnya adalah Pilot Pesawat, Northwest, 1247. Pria ini kopilot, mereka pasangan ganteng dan cantik. Beberapa waktu lalu, wanita itu untuk memfitnah suaminya. Melakukan pelanggaran, hampir membunuh semua penumpang. Pasangan anjing seperti ini, pantas direct keliling. Kalian melanggar privasi,
Hati-hati aku laporkan. Jangan rekam lagi, berani kubunuh kalian. Pazangan anjing masih sombong. Tangkap dan beri pelajaran. Jangan pukul, aku mohon. Jangan pukul, jangan pukul. Kalau dipukul lagi bisa mati. Kau sungguh kejam. Main tipu muslihat, menyuap Ying untuk menjebakku. Ini belum selesai antara kita. Sungguh tak tahu malu. Yang paling ditakuti manusia adalah tidak menyadari keadaan dirinya sendiri. Jiang Yu 11. Hari ini aku resmi mengajukan cerai, sesuai perjanjian pranikah. Kau harus pergi dengan tangan kosong. Kosongkan rumah dalam 1 hari. Atau aku akan buang semua barangmu. Sayang, sebenarnya ini bukan seperti itu. Sampai sekarang kau masih membela diri. Kamu tidak merasa dirimu sangat konyol? Video itu dibuat oleh Ai. Dia sudah menerima penyelidikan. Apalagi yang bisa kalian katakan? Jiang Yu 11, kamu benar-benar bodoh. Berkelahi di wilayahku. Aku bisa membiarkanmu menang? Siapa yang melaporkan polisi? Aku yang melapor. Mereka menyebarkan video porno ilegal di bandara. Sangat mengganggu ketertiban umum. Mohon ikut kami sebentar. Pak Polisi, bukan begitu. Ini semua salah paham. Ya, Pak Polisi, ini semua salah paham. 2 orang di video itu, bukan kami berdua. Ya, bukan kami. Hanya mirip saja. Omong kosong. Ini kan kalian berdua? Begini, Pak Polisi, semua yang terjadi ini. Semua dia yang lakukan. Kamu. Semua ini jelas kamu yang rencanakan, dia yang suruh. Aku punya usul, karena mereka bilang semua itu perbuatan pihak lain. Lebih baik bawa mereka semua kembali. Jangan lepaskan satupun orang jahat. Semua ini ulahmu, bagaimana mungkin kami mengunggah video kami sendiri? Siapa tahu, mungkin kalian punya hobi aneh. Suka dipamerkan ke orang lain. Kamu. Ayo pergi. Pak Polisi, ini semua salah paham. Sayang, selama 10 tahun ini aku selalu mencintaimu. Sayang, tunggu aku pulang. Aku tidak akan bercerai denganmu, sayang. Guru, mereka paling hanya ditahan 7 hari. Kalau setelah keluar, dia masih tidak mau bercerai denganmu. Bagaimana ini? Soalnya, bahkan hasil penyelidikan otoritas penerbangan tidak bisa memengaruhi pernikahan sipil. Tenang, sebelum menghancurkan, biarkan dia gila dulu. Aku punya cara. Jiang Yu 11, jangan pernah menyerah. Karena selanjutnya, baru benar-benar menyiksa. Mengingat ini pelanggaran pertama, kami akan memberi keringanan. Kalian ditahan administratif 7 hari, denda 2.000 yuan, tanda tangani. Aku tanda tangan. Yu Yunqian, aku akan membuatmu membayar. Buang semua barang-barang tentang dia di rumah. Buang semuanya. Ya, Pak. Yuntian, aku datang menjengukmu. Direktur. Kenapa kamu datang? Yuntian, aku sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Direktur, Anda terlalu baik. Tidak apa-apa. Yuntian, aku ingin mengajakmu kembali ke Lantian. Syaratnya terserah kamu. Baiklah. Tapi, aku mungkin harus menyelesaikan beberapa urusan pribadi dulu. Baik, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Oh ya, Leo menyuruhku menyampaikan padamu. Dia menunggumu di tempat biasa. Ah, anakku ini pemalu, kamu harus lebih aktif. Soal karaktermu, aku sangat yakin. Aku benar-benar mengakui itu. Kinmo, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukan urusanku. Kamu urus saja sendiri. Ah, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Si ganteng, Sejahat-jahatnya aku, tidak sejahat kamu si cantik. kamu jahat. Kalau berani, jangan carry aku lagi. Sayang,
Aku tidak akan mau meski kamu diberikan gratis. Kamu mau kemana? Oh ya, hari ini adalah hari jadi ke-6 aku dan Yuntian. Aku akan beri hadiah untuk untuknya. Pasti dia akan memaafkanku. Pak, di sini. Leyao, ada apa kamu mencariku? Pak, Sebenarnya aku sudah lama mengenalmu. Dulu saat kamu masih dengan Jiang Yu 11. Aku terpaksa menyembunyikan perasaanku. Tapi sekarang aku tidak ingin lari lagi. Aku ingin berani mengungkapkannya padamu. Pak, aku menyukaimu. Bisakah kita bersama? Pak. Kalian sedang apa? Sayang, aku tahu pasti. Kamu yang lebih dulu mendekati suamiku. Pak, sebentar lagi akan bercerai denganmu. Dia tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Dia baik seperti dia. Kamu tidak tahu menghargai. Apa salahnya aku yang menghargai? Baiklah, kamu si cantik. Tamparan ini untukmu, tidak tahu malu, tidak setia. Padahal kamulah yang mencampuri hubungan kami. Kamu yang lebih dulu mendekati suamiku. Ayo, lihat semua. Si cantik memukul istri sah. Tamparan ini balasan untuk pukulanmu di bandara. Tamparan ini sudah lama ingin kuberikan padamu. Yuntian, aku salah. Maafkan aku. Yuntian, aku salah. Maafkan aku. Kamu masih ingat nggak hari ini ulang tahun kita ke-6? 6 tahun bersama. Kamu nggak boleh kejam banget gini, Yuntian. udah, berhenti acting-acting, nggak lucu tau. Aku udah minta maaf, kamu mau gimana lagi? Udah, cukup, nggak usah diperpanjang. Helen Yuris dan Helen berdua, aku tetap marah. Aku nggak pedulin, tapi aku harus jadi yang utama. Dengan muka jelek kayak gini, pede banget sih. Coba lihat diri sendiri di kaca dulu deh. Kamu, aku, Leyao, kamu pulang dulu, aku urusin dulu sini. Nanti aku cari kamu. Shifu, aku bakal nungguin kamu terus. Yuntian. Ayo pergi. Yuntian. Barang-barangmu udah aku keluarin, cepat pindah. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau tukang kebun. Anggap aja sampah dan dibuang. Yuntian, jangan kejam banget gini dong. Sayang, kasih aku kesempatan lagi. Aku bakal berubah. Kalau nggak, kamu boleh bunuh aku. Aku takut tanganku kotor. Cepat pergi dari sini. Oke, kalau mau cerai, kamu harus bagi setengah harta. Kamu gila? Kamu yang selingkuh duluan. Sama-sama aja. Dulu waktu Yei ngajak kamu tidur, kamu juga nggak tahan kan? Baru aja di depan aku. Mesra-mesraan sama si Liao. Kalau ada bukti, tunjukin. Kalau enggak, kalau masih ngomong sembarangan, jangan salahin aku. Ajak kamu ke kantor polisi lagi. Kalau kamu nggak bagi setengah harta, aku nggak bakal cerai sama kamu. Keluarlah, kamu keluar dong, cowok ganteng. Hello, Cilu. Aku kangen banget. Boleh nggak aku ke Beidou cari kamu? Kayaknya kamu lagi nggak punya uangnya. Datang aja. Apa yang kamu mau, dia kasih semua. Ok. Yuntian, Kinmo ini anak. Aku udah selidiki, lihat aja sebelumnya. Dia udah banyak nipu para janda kaya. Dia emang nggak pernah diam. Kamu ada cara nggak buat urus para janda kaya ini? Haha, tenang aja. Dia berani banget ganggu anakku. Aku udah habisin 1 miliar pakai koneksi. Memutus semua sumber keuangan Kinmo. Dan lingkaran pertemanannya juga. Aku juga sudah menyuruh orang untuk membungkamnya sepenuhnya. Cukup. Dengan begini, dia pasti akan nekat. Kinmo, kumohon bukakan pintu. Sekarang hanya kamu yang kumiliki. Pergi. Kalau masih berisik, kubunuh kau. Hello, Kaklu. Jangan buru-buru. Aku segera keluar. Jangan mendekat. Jangan hubungi aku lagi. Kalau tidak, jangan salahin aku. Kak. Kamu kenapa? Halo, Kak Li, ini aku rindu padamu. Jangan cari aku lagi. Kamu sudah menyinggung orang yang salah. Kamu sudah dibungkam dari lingkaran ini. Yuntian, lagi-lagi kau yang berulah.
Kalau kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Kinmo, kumohon bukakan pintu. Chinamo. Sudahlah, siapa suruh aku lemah padamu? Kinmo, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Hagak seperti Wincheon. Dia itu tidak punya hati. Kalau kamu merasa aku baik, jangan cerai dia. Tunggu sampai dia mati. Uangnya semua jadi milikmu, kan? Kamu ingin membunuhnya? Bukan membunuh, tapi kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan kita. Maksudmu, mengatur kecelakaan? Asal tidak ada jejak, mereka tidak punya bukti. Betul. Lalu, apa rencanamu? Kita begini. Apa ini bisa berhasil? Tidak akan gagal. Setelah dia mati, kita dapatkan uangnya yang puluhan juta. Aku akan bawa kamu ke luar negeri, kita habiskan sisa hidup bersama. Baik, kalau dia sudah memaksa kita ke jalan buntu. Jangan salahkan kita kalau kejam. Jiang Yu 11, Kinmo. Aku yakin kalian pasti akan nekat. Aku tunggu kalian bertindak, biar kalian sendiri yang terjun ke jurang yang tidak ada jalan keluar. Sayang, aku sudah mengerti. Bawakan surat cerainya. Kamu di mana? Aku di Hotel Zayangren Chan. Aku ingin mengakhiri di mana kita mulai. Di sini, tempat kita pertama kali berhubungan. Aku juga ingin mengakhirinya di sini. Baik, aku segera ke sana. Halo sayang, parkiran di bawah hotel sudah penuh. Parkirkan mobil di pinggir jalan. Benar-benar tidak ada ruang untuk berkompromi lagi? Kamu masih ingat betapa bahagianya kita pertama kali di sini? Kita semua sudah dewasa. Lebih cepat lebih baik. Sejak kecil aku belajar memperbaiki mobil dari ayahku. Tunggu sebentar. Diamati tanpa tahu bagaimana. Kamu benar-benar tidak memberi aku ruang sama sekali. Kamu sangat menjijikan. Aku tidak akan menandatangani surat cerai, mati pun tidak. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Remnya rusak, dia pasti mati. Yuntian, kamu benar-benar bisa meramalkan segalanya. Sudah merekam videonya? Sudah, Mas teknisi ini adalah saksi mata. Mereka berdua sangat jahat, kalian harus menghukum mereka sesuai hukum. Hei Yuntian, sekarang kita pergi melapor ke polisi? Tidak usah buru-buru. Biarkan mereka sombong dulu. Semakin mereka sombong sekarang, semakin cepat mereka putus asa. Hei, menurutmu dia akan menyadarinya? Tidak mungkin, Kinmo tidak pernah gagal sekalipun. Kali ini pasti berhasil. Artinya, dia akan segera menghilang dari dunia ini, uangnya akan menjadi milik kita sepenuhnya. Setelah harta itu kita dapatkan, kita bisa pergi ke luar negeri. Dan bersenang-senang sepuasnya. Halo, ada yang menuduh kalian melakukan pembunuhan. Ikut kami. Perbuatan jahat pasti berbuah kejahatan. Itu hukum alam yang tidak berubah. Jiang Yu 11 Kinmo. Kalian pikir perbuatan jahat kalian bisa disembunyikan dari dunia. Tapi kalian tidak menyangka, segala sesuatu di dunia ini sudah ditakdirkan. Jaring hukum karma, akhirnya akan menjerat tanpa terlewat. Guru, Leyao, kamu datang, cepat duduk. Guru, hukum alam jelas, kedua orang itu akhirnya jatuh ke jurang kehancuran diri. Guru, kamu baik-baik saja? Leyao. Terima kasih untuk waktu ini. Guru, kamu memanggilku kemari, bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih padaku, kan? Tentu saja tidak. Leyao, aku ingat pernah bilang padamu.
Setelah urusanku selesai, aku akan mencarimu. Sekarang semuanya sudah kuselesaikan. Dan hatiku sudah tenang. Di setiap malam yang tidak bisa tidur, aku selalu merenungi hatiku sendiri. Aku memandang bintang-bintang di luar, selalu berpikir. Mereka seolah mendorongku untuk melihat ke depan, aku akui. Sebelumnya aku buta. Sampai salah menaruh perasaan. Shifu, aku mengerti kamu. Lei Yao, baru sekarang aku sadar. Kamu gadis yang baik, ketulusanmu. Kebaikanmu. Seperti bintang di langit. Layak untuk jaga seumur hidup. Shifu, aku sangat tersentuh hari ini, kamu bisa memberitahuku ini. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu juga tidak perlu lagi sedih dan kecewa. Dan aku ingin menjadi bintangmu, selalu menemanimu. Lei Yao, aku menyukaimu tapi. Aku terus berpikir akhir-akhir ini, tentang masa depan kita, aku khawatir. Aku tidak tahu apakah kamu akan keberatan. Aku tidak keberatan. Lei Yao, kamu benar-benar tidak keberatan. Dengan hubunganku sebelumnya, Aku benar-benar tidak keberatan. Shifu, sebenarnya saat aku masih sekolah, sudah menyukaimu. Hanya saja kamu tidak pernah tahu. apa? Kamu ingat gadis kecil yang terkilir kakinya di gerbang sekolah musim panas itu? Gadis kecil yang terkilir kakinya? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja terjatuh tadi. Pergelangan kakiku sangat sakit. Tidak bisa berjalan. Ada aku di sini. Jangan takut, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Akan cepat sembuh. Makan yang manis-manis, tidak akan terlalu sakit. Benarkah? Sepertinya memang tidak terlalu sakit lagi. Lei Yao, ternyata gadis kecil waktu itu adalah kamu. Tapi kemudian aku pindah sekolah, tidak pernah bertemu lagi. Tapi namamu selalu tersimpan di hatiku. Lei Yao. Mungkin ini adalah takdir yang menghubungkan kita. Shifu, aku juga tidak menyangka suatu hari bisa bertemu lagi denganmu. Mungkin ini yang disebut jika terus mengingat, pasti akan ada jawabannya. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menjagamu. Shifu, lihat, hari ini sangat berkesan. Mari kita berfoto bersama. Baiklah, semua menurut Yao Yao. Shifu, duduklah. Tiga, dua, satu, ye. Dalam hidup ini, aku pasti akan menghargai orang yang pantas dihargai. Pak Direktur, urusan pribadiku sudah selesai. Aku ingin kembali terbang di langit biru. Baik. Aku sudah menunggu momen ini lama sekali. Hahaha. Oh ya, Pak Direktur. Aku ingin mengajukan permohonan. Oh, silakan. Permohonan disetujui. Terima kasih, Pak Direktur. Menara 13, Southwest 1314. Siap, Menara 13, Menara 13. Silakan. Southwest 1314 siap, minta izin lepas landas. Diizinkan lepas landas. Para penumpang, pesawat akan segera lepas landas. Harap kenakan sabuk pengaman. Untuk keselamatan Anda, harap matikan ponsel. Kemode pesawat.
Sepertinya, semuanya sudah ditakdirkan. Menara 13, ini Kapten Northwest 1314. Yuntian, pesawat akan mendarat dalam 15 menit. Aku ingin meminjam waktu kalian 2 menit. Di menara, ada seorang wanita cantik. Bernama si Liao. Aku ingin bicara padanya. Aku juga ingin kalian menjadi saksi. Liao, aku tahu kau sedang di depan monitor. Liao, dengarkan. Liao, aku ingin berterima kasih. Di saat tersulitku, kau menyemangati dan menemaniku. Aku bisa cepat keluar dari kegelapan dan melihat langit biru. Aku ingin mengatakan padamu, maafkan aku membuatmu menunggu begitu lama. Di beberapa tahun terakhir hidupku, aku melewatkan banyak hal. Tapi itu membuatku tahu apa yang paling kuinginkan. Dan siapa yang paling ingin kujaga. Kita bersama-sama menyaksikan pertumbuhan masing-masing, juga melihat sisi terburuk satu sama lain. Liao, aku mencintaimu. Aku berpikir, hubungan kita bisakah lebih serius? Liao, menikahlah denganku. Luar biasa. Menikahlah dengannya. Liao, ini cincin yang kubawa untukmu. Kalian jahat, ternyata sudah tahu dari awal. Kamu cantik begini, pantas meine mehr? Aku bukan. Berani membantah? Menggoda pria lain? Membunuh suamimu sendiri? Kamu bukan imut, lalu apa? Sejujurnya, aku yang menusuk. Suamiku yang selingkuh, makanya aku masuk sini. Kalian semua sama brengseknya, kalian pantas mati. Kamu bilang, dia punya wajah cantik, kalau ditambah beberapa bekas luka. Masih berani menggoda pria lain gak ya? Coba saja biar tahu. Kalian mau apa? Ada pendatang baru. Tengah-tengah kamu hampir membunuh orang. Di sini. Harus taat aturan. Aturan apa? Tentu saja aturan jadi anjing, bro. Sambut pendatang baru kita. Kalau berani, bunuh saja aku. Santai, hari ini ku menghadiri perkenalan. Lebih baik kamu berperilaku. Siapa suruh macam-macam dengan Orang yang salah. Yuantian, kamu tunggu saja. Aku dan kamu tidak akan pernah damai. Shifu, ini. Kamu panggil apa-apa? Shifu, ada masalah apa? Yao, minggu depan kita nikah. Sekarang kamu harus panggil aku suami. Aku masih belum terbiasa. Yao, ini rumah baru kita. Semua diatur sesuai gaya favoritmu. Kamu suka? Aku sangat suka. Shifu, kalau yang dulu, Rumah yang lama sudah aku jual. Ada kenangan buruk di sana, biarkan hilang selamanya. Bukankah lebih penting aku ingin memulai hidup baru bersamamu? Di rumah ini akan penuh dengan kenangan indah kita. aku akan menjagamu, selalu menemanimu. Direktur, Yuntian, kenapa masih belum ganti panggilan? ayah mertua. Aku cuma mau tanya, persiapan pernikahan minggu depan. Sudah bagaimana? Butuh bantuanku? Tenang, ayah. Semua sudah siap. Aku siapkan villa baru untuk Yao. Dan kamar untuk ayah. Kapan saja bisa. Tinggal bersama. Nanti kita sekeluarga. Hidup bahagia bersama. Kalau begitu aku tidak ganggu kalian lagi. Shifu, kamu benar-benar baik padaku. Jujur saja, sejak ibuku meninggal, aku selalu merasa ayahku kesepian. Dulu aku khawatir, kalau suatu hari aku menikah, ayah sendirian. Pasti sangat sepi. Melihat usahamu yang tulus ini. Kalau begitu, aku akan memanggilmu suamiku. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Suaramu terlalu kecil, aku tidak mendengarnya. Kamu jahat, kamu sengaja. Aduh, aku hanya ingin mendengarnya sekali lagi. Panggil aku sekali lagi dong. Ya, kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih, ayah.
Yontian, hari ini, aku menitipkan Yao Yao padamu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Paman, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Yao Yao dengan baik. Enggak banget. Yu Yuntian, apakah kamu bersedia menikahi Sileo sebagai istrimu? Baik dalam keadaan miskin atau kaya, sehat atau sakit, menghargainya dan mencintainya sampai selamanya? Aku bersedia. Sileo, apakah kamu bersedia menikahi Yuntian sebagai suamimu? Baik dalam keadaan miskin atau kaya, sehat atau sakit, menghargainya dan mencintainya sampai selamanya? Aku bersedia. Sekarang, aku umumkan, kalian resmi menjadi suami istri. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Hari ini melihatmu dan Yao Yao bahagia. Aku akhirnya bisa lega. Aku akan selalu membuat Yao Yao bahagia. Ayah, sudah malam, istirahatlah lebih awal. Baik, kalian juga istirahat lebih awal. Ayo pergi, ayah. Baik. Coba apa yang ayah katakan padaku? Menyuruhmu memperlakukanku dengan baik. Ayah kadang suka cerewet, jangan kesal ya. Tidak, aku suka perasaan keluarga besar bersama. Apa? Maksudku, sudah saatnya kita punya anak. Selamat, ini tanda kehamilan, kamu hamil. 10 tahun, akhirnya kita punya anak, aku akan menjadi ayah. Yuntian, lihat toko ini. Mau masuk lihat-lihat? Sekarang melihat ini, apakah terlalu dini? Ayo pergi. Bagaimana yang ini? Kalau perempuan, pasti cantik seperti kamu. Pasti cantik seperti kamu. Kalau laki-laki, kamu tidak mungkin membuat anak laki-laki kita memakai rok. Kalau begitu yang ini, kalau laki-laki, pasti sangat tampan. Pasti sangat tampan. Pak, selera Anda bagus. Semua pakaian ini terbuat dari katun organik impor Eropa, aman untuk kulit bayi. Satu set 3.888 yuan. Bungkus, 3 set untuk anak laki-laki dan perempuan. Yuntian, anaknya belum lahir. Kamu gimana sekali? Yao Yao, aku ingin anak kita. Merasa cinta kita yang penuh sejak hari pertama lahir. Yuntian, aku ke toilet dulu. Kamu tunggu di sini. Oke, aku di sini. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Kok lama banget? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Yao Yao. Maaf, aku cari orang. Yao Yao. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Yao Yao, cepat bangun. Yuntian, ini di mana? Jangan takut, dimanapun kita, yang penting kita bersama. Sungguh mengharukan. Kapten dan istrinya diikat bersama. Masih mau pamer cinta? Kinmo, kamu mau apa? Aku tentu saja ingin menyelesaikan urusanku yang belum selesai. Kinmo, kamu brengsek. Kalau ada masalah, serang aku. Aku yang mengirimmu masuk. Jangan sakiti dia, lepaskan si Liao. Kamu pikir aku bodoh? Kalau bukan karena si Liao, bisakah kamu mengirimku masuk secepat itu? Kalian berdua hari ini harus mati untukku. Kamu mau apa saja? Asal kamu lepaskan dia. Baiklah. Aku suka melihat Kapten Yu memohon. Yuntian, kamu yang bilang. Asal kamu membuatku senang, aku akan lepaskan si Liao. Yuntian, jangan. Aku mau kamu menggonggong seperti anjing. Maaf, tadi HP-ku lupa nyala, tidak terekam. Tolong ulangi lagi. Kinmo, kamu brengsek. APA, istri kapten, tidak mau pergi? Kinmo, kamu janji padaku. Buruan apa? Aku janji akan melepasmu. Tapi tidak janji untuk bayi di perutmu. Kinmo,
Kamu lucu. Yu Yuntian, kamu tahu apa yang paling menyakitkan di penjara? Harapan. Kamu menghancurkan hidupku. Kenapa kamu bisa punya anak? Kenapa kamu bisa bahagia? Berhenti. Zhang Yushi. Hal seru begini. Masa enggak ajak aku? Lupa. Lupa, atau kepercayaan dulu udah hilang? API. Mundur dikit, biar aku potong-potong dulu, baru kamu nyalakan api. Jijik banget, mati aja masih pengen nempel. Hari ini balasan buat kalian, mati aja. Zhang Yushi. Kamu. Kinmo, 10 tahun ini. Aku banyak merenung di penjara, kalau dulu enggak ada kamu. Apa aku beko kayak sekarang? Cuma aku enggak nyangka, kamu sampai sekarang enggak nyesal, keluar penjara. Malah mau nelakain mereka lagi, ini balasan buat kamu. Selamat ya, dapat anak kembar. Bagus banget. Istriku gimana? Ibunya baik-baik aja, lagi dijahit. Sebentar lagi bisa balik ke kamar. Makasih ya. Yu Yuntian, semoga kamu bahagia. Maaf. Yuntian, Yu11, kok kamu di sini? aku belanja. Kamu juga belanja. Leyau belakangan demen banget sama kopi. Yu11. Kemarin. Makasih. Yuntian, ngomong apa sih? Ini salahku, kamu nggak perlu bilang makasih. Anggap aja aku minta maaf. Kartu ini kamu simpan, kamu butuh ini sekarang. Bagaimanapun juga. Jaga diri baik-baik. Yuntian, aku sekarang butuhnya bukan ini. Terus apa? Aku sekarang sendirian, nggak ada yang nopang. Aku pengen kamu peluk aku. Biar aku tahu kamu udah maafin aku. Biar aku rasanya masih hidup, bisa mulai lagi. Boleh, mau cerai juga boleh, asal bagi 2 harta. Kamu gila? Kamu yang selingkuh duluan. Beneran. Makasih, bagaimanapun juga, aku berharap kamu bisa memulai hidup baru. Yuntian, aku punya pertanyaan, nggak tahu boleh nggak aku tanya. Apa? Kalau sekarang nggak ada si Leyau, apa kita masih bisa bersama? Aku cuma iseng nanya, jangan dipikirin. Aku duluan ya. Yuntian, pergi kemana? Kok lama banget baru balik? Aku beliin buah kesukaanmu. Iyalah, beli di supermarket mana? Akhir-akhir ini banyak yang baru buka di sekitar sini. Nggak tahu yang mana yang lebih segar. Yau baru saja melahirkan, jangan sampai dia stres. Ada beberapa hal yang lebih baik nggak usah dia khawatirkan. Supermarket Duo di sebelah barat, melonnya lebih segar. Padahal belinya di supermarket Jafu di sebelah timur. Yuntian, kenapa kamu bohong padaku? Apa karena Jiang Yu 11, ya? Udah malam. Aku ngantuk. Kamu juga istirahat ya. Pak, ini produk kesehatan wanita terbaru. Sangat cocok untuk pemulihan pasca melahirkan. Bisa mengurangi kecemasan dan memperbaiki tidur. Semua yang ada di etalase ini aku ambil. Yuntian. Aku kira siapa, ternyata kamu bercanda. Aku nggak bercanda. Kebetulan sebentar lagi lebaran. Ini edisi terbatas toko kami. Sangat efektif untuk perawatan pasca melahirkan.
Anggap saja hadiah dari aku untuk Leo. Oke, bungkus semuanya. Aku bayar pakai kartu. Nggak usah, anggap saja hadiah dari aku. Lelai Kiemeng, sudah pasti pengin punya bulan purnama, tapi nggak rela melepas mawar merah. Ini, kamu yang kemarin ketinggalan. Kenapa Jiang Yu 11 harus muncul? Di saat seperti ini, apa pertemuan itu? Benar-benar kebetulan? Yao, kenapa nggak istirahat lebih banyak? Yuntian, kita perlu bicara. Ada apa? Apa ini? Sampai kapan kamu mau membohongiku? Apa? Hati-hati, jangan sampai rusak. Apa katamu? Kamu sampai menyimpan barang jelek ini. Dengan hati-hati, Yu Yuntian. Katakan padaku, kenapa? Yao, apa kamu sudah tahu semuanya? Bagus, Yu Yuntian, udah gak mau pulang lagi. Ya, aku udah tahu kamu ketemu Jiang Yu 11. Kalau sudah tahu, serahkan saja pada pengacara. Beritahu. Dia sudah tidak ada. Sampai segitunya berharganya? Ternyata di hatimu masih ada tempat untuknya. Kau malah mau menceraikanku demi dia? Yao, apa maksudmu? Apa kamu salah paham? Ini bukti bahwa Jiang Yu 11 mencoba meracunimu. Bukti? Karena kejadian sebelumnya, aku harus lebih berhati-hati. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawamu dan nyawa anak kita. Daripada percaya Jiang Yu 11 akan berubah. Aku lebih percaya watak dasar seseorang sulit diubah. Jiang Yu 11 sengaja mendekatiku. Lalu ingin memanfaatkanku untuk mencelakaimu. Meminjam tangan orang lain? Ya. Jika dia balas dendam seperti Kinmo, hasilnya akan sama-sama rugi. Tapi dia pura-pura mendekatiku. Membuatku percaya, lalu terus berpura-pura jadi korban. Ini adalah komposisi suplemen kesehatan ini. Sendiri tidak masalah, tapi jika dikonsumsi dengan kopi lebih dari 3 hari berturut-turut, bisa berakibat fatal. Waktu aku ketemu dia di supermarket, kebetulan aku beli kopi untukmu. Dia tahu, kamu punya kebiasaan minum kopi. Aku tidak percaya air mata buaya. Jadi, melalui hal ini, aku harus menyingkirkannya. Jadi kamu memanfaatkan situasi untuk menjebaknya keluar? Yuntian, aku salah menuduh. Kukira kau sengaja menyembunyikan nama supermarket karena... Dasar bodoh, aku hanya khawatir padamu.